Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan memperkenalkan diri, nama saya Luciarin Arunita dengan NPM 251303449 dari kelas 2025B. Kali ini saya akan memberikan tutorial cara menghitung luas daerah rawan bencana longsor yang ada di Provinsi Lampung menggunakan metode grid. Yang kedua, saya akan memberikan cara mencari lokasi menggunakan titik koordinat, latitude, dan longitude atau menggunakan garis bujur dan garis lintang. Yang ketiga, saya akan menentukan azimut, peak azimut, dan bearing dari Universitas Lampung menuju lokasi-lokasi yang telah ditentukan. Video ini saya persembahkan untuk memenuhi tugas mata kuliah kartografi dengan dosen pengampu Bapak Nyokro Mukti Wijaya SPD MPD. Berikut videonya. Jadi di sini kita akan menghitung skala menggunakan metode grid, yaitu peta bahaya tanah longsor yang ada di Provinsi Lampung. Nah, pertama kita kan sudah menggaris-garis berbentuk kotak-kotak, yaitu ini berukuran 1 cm kali 1 cm. Nah, di sini kita langsung saja tandai bagian yang penuh ataupun setengah. Nah, jika penuh itu kita hitung menjadi 1, jika setengah tetap kita hitung menjadi 1, jika kurang dari setengah itu tidak kita hitung. Nah, di sini sudah saya tandai ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Nah, di sini kita mendapatkan 33 kotak. Bagaimana cara menghitungnya? Jadi, cara menghitung skala itu yang pertama, di sini kita lihat legenda. Nah, legendanya ini kita ukur dapat berapa senti panjang legenda ini. Nah, di sini kita dapat 2,8. Nah, 2,8 itu di sini kan 2,8 cm dibanding 48 km. 48 km itu dapat dari ujung legenda yang ada ini. Nah, cara menghitungnya itu 2,8 banding 4.800. Nah, ini dibagi ini jadi 1 banding 1714,285. Nah, 1 cm di peta itu sama dengan 17 km karena ini sudah kita kecilkan lagi ke kilometer. Nah, 17 km itu kan dalam persegi ini itu kan sisi kali sisi ya, persegi itu kan rumusnya sisi kali sisi, jadi 17 kali 17 kita dapat 289. Nah, luas wilayah itu rumusnya jumlah kotak dikali dengan luas yang ada di lapangan. Jadi jumlah kotaknya 33 dikali luas lapangannya itu 289. Jadi kita dapat 9.537. Nah, menurut research yang ada di Google, bahaya tanah longsor yang ada di Provinsi Lampung itu kurang lebih ada 10.732 km persegi. Nah, kita dapat tadi kan 9.537 km persegi. Jadi, setelah kita bandingkan itu memiliki selisih kurang lebih 1.195 km persegi. Nah, karena kita menghitungnya menggunakan insting, jadi tidak mungkin tepat. Pasti setiap orang itu memiliki dapat hasil yang berbeda-beda. Jadi, yang kedua kita akan mencari lokasi menggunakan titik koordinat, latitude, dan longitude, yaitu garis bujur dan garis lintang. Nah,
yang pertama itu kita mencari lokasi Tahura Wan Abdurrahman. Nah, pertama kita itu harus melihat garis bujur dan lintang yang ada di Tahurawan Abdurrahman. Kita buka maps. Di sini kita sudah buka maps, jadi kita dapat itu min 5.43700 dan 105.15.708. Nah, bujur itu kan yang ke bawah ya. Nah, bujurnya itu di sini dapat 105.15.708. Nah, itu dikali dengan luas dari garis bujur ke garis bujur satunya. Jadi dari sini ke sini. Nah, ini kita dapat 6,4. Jadi kita itu ngambil garis karena ini kan 105 dapatnya. Nah, jadi kita itu harus kurangin dengan titik yang ada di atas ini. Kalau 105 ya kita kurang dengan garis yang ini, yang awalnya itu 105. Karena di sini itu 105.00, jadi itu yang berkurang itu hanya depannya 105. Jadi di sini itu kita dapatnya 0.1570 dikali 6,4 sama dengan 1,0048. Ini kita bulatkan menjadi 1. Nah, garis lintang itu kan yang ini nih, garis lintang dari sini ke sini. Nah, garis lintang itu kita dapat min 5.43700. Nah, min 5, kita cari min 5. Min 5 kan ini. Jadi min 5 di sini min 5.00. Jadi tetap aja sama dengan yang tadi, yang dikurang itu yang depannya saja. Jadi kita dapat 0,4370. Nah, kita itu ambil 4 angka di belakang koma. Ini dikali 6,35. 6,35 itu garis dari lintang ke lintang satunya. Nah, jadi ini ke sini. Nih, itu dapatnya 6,35. Nah, itu setelah kita itu hasilnya itu dapatnya 2,7749. Kita bulatkan menjadi 2,8. Jadilah bujurnya, kita cari bujurnya itu kan 1 dapatnya. Jadi 1 cm setelah 1,5 ini, setelah itu lintangnya itu mendapat 2,8. Jadi 2,8 setelah lintang yang min 5 tadi. Nah, di sini. Di sini. Setelah itu di sini. Nah, setelah itu kita garis. Setelah kita garis, pertemuan antara garis itu yang menunjukkan titik lokasi yang telah kita tentukan. Nah, ini di sini Tahurawan ini. Kan kita ketahui ya bahwa kalau misalnya hijau itu rendah, hijau ke kuning itu sedang, kuning ke merah itu tinggi. Nah, setelah kita lihat itu ternyata Tahurawan ini berada di titik yang kuning ke merah. Jadi bisa kita sebutkan atau kita simpulkan bahwa Tahurawan itu merupakan daerah yang berpotensi tinggi terhadap longsor. Nah, yang kedua itu ada air terjun Wailalaan. Nah, di sini kan kita sudah cari nih, dapatnya ini. Jadi kita tulis. Nah, di sini min 5.48516 dan 104.68922 bujurnya. Nah, bujurnya itu tadi kan 104, ini 104. Jadi karena 104.00 dikurang dengan 104.68922 itu dapatnya 0,6892 dikali 64. 64 itu dari jarak sini ke sini ya, sama dengan tadi, sama dengan itu 4,4108.
kita bulatkan menjadi 4,4. Lintangnya itu di sini kan dapatnya 548 516 dikurang dengan di sini ya, itu kan 500, jadinya yang berkurang itu di depannya tadi sama kayak tadi itu, jadi hasilnya 0.4851 dikali 6,35 itu jarak antara ini ke sini, itu kita mendapatkan hasil 3,0803. Kita bulatkan menjadi 3 cm. Jadi setelah kita garis, ini kan 4,4, dari sini ke sini 4,4, dari sini ke sini itu 3 cm, itu bertemunya di sini. Nah, setelah kita lihat daerah air terjun Wailalaan ini termasuk daerah yang sedang, berpotensi sedang, karena ini tidak di daerah merah ya. Setelah itu yang ketiga ada daerah dari Rhino Camp atau Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Nah, sini kita cari, ini hasilnya ada min 5.50688 dan 104.43096. Nah, garis bujurnya itu kan 104.4306 dikurang dengan yang di sini itu 104.00, jadi kita dapatnya 0.4309 dikali 6,4. Jarak ini ke sini itu 6,4, itu sama dengan 2,7577. Kita bulatkan menjadi 2,8. Nah, lintangnya itu kita dapat min 5.50688 dikurang dengan titik yang di sini itu min 5.00, itu dapatnya 0.5068 dikali jarak ini ke sini itu 6,35 sama dengan 3,2181. Kita bulatkan menjadi 3,2. Setelah kita garis ini ke sini itu kan dapatnya 2,8, ini ke sini itu 3,2. Nah, dapat kita simpulkan bahwa titik yang pertemuan antara garis ini itu di sini kuning ke merah ya, jadi sedang ke tinggi. Ini di bagian sedang. Lanjut, yang keempat itu ada kantor gubernur Lampung. Nah, kantor gubernur Lampung setelah kita cari itu dapatnya min 5.44132 dan 105.25855. Nah, garis bujurnya itu kan 105.2825855 dikurang dengan garis yang di sini itu 105.000, jadi dapatnya itu 0.2585 dikali jarak ini ke sini itu 6,4, jadi sama dengan 1,6544. Jadi kita bulatkan menjadi 1,7. Nah, garis lintangnya itu di sini dapat min 5.44132 dikurang titik yang di sini itu min 5, jadi kita dapatnya 0,4413 dikali jarak ini ke sini itu 6,35 sama dengan 2,80022. Jadi kita bulatkan menjadi 2,8. Nah, setelah kita garis ini ke sini kan 105 ini kan, ini ke sini 1,7, ini ke sini itu 2,8. Nah, setelah kita lihat pertemuan antara garis dan garis ini, kita dapat simpulkan bahwa kantor gubernur ini termasuk daerah yang rendah akan bencana bahaya tanah longsor. Tapi di sekitaran sini juga kita bisa lihat itu
yang tandanya putih itu kan, sekitarnya itu putih, berarti itu bisa jadi tidak ada potensi bahaya sama sekali. Lanjut, yang kelima itu ada Universitas Malahayati. Universitas Malahayati itu kita cari titiknya, itu dapatnya min 5.38136 dan 105.21871. Nah, setelah kita hitung, bujurnya itu kan 105.21871 dikurang dengan titik yang berada di sini itu 15.00, jadinya itu dapatnya 0,2187 dikali 6,4, jarak ini ke sini itu 6,4 sama dengan 1,39968. Kita bulatkan menjadi 1,4. Lintangnya itu ada min 5.38136 dikurang dengan titik yang ada di sini itu min 5.00, jadinya kita dapat 0.3813 dikali 6,35, itu jarak ini ke sini sama dengan itu 2,4212. Kita bulatkan menjadi 2,4. Setelah kita garis itu mendapatkan ini ke sini, ini ke sini itu kan 1,4, ini ke sini 2,4. Itu pertemuannya di sini. Nah, kita lihat bahwa Universitas Malahayati ini berada di titik yang tidak ada potensi bahaya. Nah, itu tadi merupakan cara mencari lokasi menggunakan titik koordinat latitude dan longitude. Jadi yang ketiga, kita akan menentukan azimut, back azimut, dan bearing dari Universitas Lampung menuju lokasi-lokasi. Yang pertama ada Tahurawan Abdul Rahman, yang kedua ada air terjun Wailalaan, yang ketiga ada Rhino Camp, yang keempat ada kantor Gubernur Provinsi Lampung, dan yang kelima ada Universitas Malahayati. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu azimut, back azimut, dan bearing. Jadi, azimut itu dimulai dari arah utara sebagai 0 derajat searah dengan jarum jam. Jadi, contoh, kalau azimutnya di sini, contoh nih ya, 45 derajat. Ya, berarti ini azimut. Azimutnya itu ini gitu. Nah, yang kedua itu ada back azimut. Back azimut itu adalah suatu titik objek yang letaknya itu berbanding terbalik dengan azimut. Nah, contohnya nih, kan ini azimut 45 derajat. Nah, cerminan dari azimut yang ini itu kan ke sini nih. Jadi back azimutnya tuh ini. Dapatlah 225. Nah, back azimut itu memiliki rumus. Rumusnya itu ini. Sudut yang kurang dari 180 derajat maka ditambah dengan 180 derajat. Nah, sudut yang lebih dari 180 derajat maka dikurang 180 derajat. Contohnya kan ini 225 kan. Nah, ini kan azimutnya itu 45. 45 itu kan kurang dari 180. Isi baterai. Ditambah dengan 180 dapatlah 225, maka dapatlah back azimutnya 225 ini. Yang ketiga itu ada bearing. Nah, bearing itu sistem penulisan itu diawali dengan U atau S dan diakhiri dengan T atau S. Jadi garis U dan S itu sebagai tumpuan. Nah, sudut ini itu tidak boleh lebih dari 90. Jadi batasnya itu ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Jadi nggak boleh lebih dari 90 derajat. Nah, contohnya nih, ini kan 45 derajat. Jadi bagian ini itu kepisah sama ini itu kepisah. Bagian ini ke sini kepisah, ini ke sini itu terpisah. Nah, ini kan tumpuannya itu harusnya U sama S. Jadi kita tulis
U, habis itu di sini 45 derajat ditulis. Nah, diakhiri dengan T. Nah, kalau ke sini contohnya itu 225 derajat. Nah, 225 derajat ini kan lebih dari 180 ya. Jadi 225 derajat dikurang 180. Ini 5, ini pinjam. 12 dikurang itu 4. Habis ya, jadi 45. Jadi ini ke sini itu kan 45. Nah, jadi beringnya itu gimana nulisnya? Di sini kan ini kan patokannya S. Jadi di sini S 45 derajat diakhiri dengan B karena masih di dalam ruang yang ini gitu. Oke, yang pertama kita akan mencari azimut, back azimut dan bering dari Tahurawan Abdul Rahman. Jadi di sini itu kan kita akan menghitung Tahurawan Abdul Rahman. Nah, di sini garis yang berwarna merah merupakan lokasi tujuan, yang berwarna biru itu lokasi tumpuan yaitu Universitas Lampung. Yang merah itu tujuannya itu Tahurawan Abdul Rahman. Nah, di sini saya garis seperti ini supaya mempermudah kita dalam melihat menggunakan busur. Nah, ini setelah saya hitung itu mendapat kesininya itu 52. Nah, karena di sini itu kan 180, jadi 180 ditambah 52. Jadi dapatnya itu 232 derajat. Jadi ini ke sini itu adalah azimut dari Tahurawan yaitu 232 derajat. Baik azimutnya itu kan ke sini. Kan? Nah, karena 232 itu lebih dari 180 seperti rumus yang kita ketahui tadi, jika lebih dari 180 itu kita kurang. Jadi 232 dikurang 180 itu kita dapat 52 derajat. Ini merupakan back azimut. Nah, beringnya gimana? Jadi beringnya itu ini kan lebih dari 180. Bering itu kan tumpuannya di sini ada U dan S. Jadi ini ke sini itu kita kurang. Jadinya dapatnya itu 52 derajat kan. Nah, tumpuannya itu kan S. Jadi tinggal saja kita tulis S 52 derajat karena ini diakhiri dengan B, karena ini kan di bagian B. Langsung saja kita tulis B. Jadi inilah hasil yang kita dapatkan. Lanjut, di lokasi kedua itu ada air terjun Wailalaan. Nah, ini lokasi tujuan yaitu air terjun Wailalaan yang berwarna merah, dan yang berwarna biru itu lokasi tumpuan yaitu Universitas Lampung. Nah, yang pertama kita lihat dulu. Ini kan sudah saya garis ya. Kita lihat, kita pasin, kita lihat. Nah, itu dapatnya itu kurang lebih 78 derajat. Nah, 78 derajat itu kan di bagian sini. Itu kan jadi 180 ditambah 78.000, kita dapatnya itu nih, kurang lebih sepertinya 258 derajat. Nah, back azimutnya itu kan ke sini. Nah, back azimutnya ke sini itu karena ini lebih dari 180, jadi kita kurang 258 dikurang dengan 180, kita mendapat hasil 78 derajat. Nah, ini ke sini tinggal kita kurang karena ini sebagai tumpuan. Jadi kita dapat juga 78 derajat. Bagaimana penulisannya? Penulisannya tinggal ini sebagai tumpuan S 78 derajat diakhiri dengan ini karena ini masih di bagian B, jadi diakhiri B. Lanjut, di daerah yang ketiga
itu adalah rhinocam. Nah, rhinocam ini di bagian merah merupakan tujuannya, yaitu rhinocam sendiri. Di bagian biru merupakan lokasi tumpuan, yaitu Universitas Lampung. Di sini sudah saya garis, tinggal kita lihat menggunakan busur. Kurang lebih kita mendapatkan 80 derajat. Nah, 80 derajat kan ini kan ke sini. Jadi ini ke sini kita tambah aja. 180 ditambah 80 derajat. Itu kan sama dengan 260. Nih. Contohnya nih. 260 derajat. Nah, back azimutnya bagaimana? Back azimutnya ke sini. 260 itu kan lebih dari 180, jadi kita kurang saja 260 dikurang 180, jadi dapatlah 80 derajat. Nah, baringnya bagaimana? Baringnya itu kan ini ke sini, tinggal kita hitung berapa kita dapat. 260 dikurang dengan 180 itu dapatnya itu 80 derajat. Nah, ini tumpuannya yaitu S, tinggal kita tulis saja 80 derajat, diakhiri dengan B di bagian akhir. Lanjut, kita di lokasi keempat, yaitu kantor Gubernur Provinsi Lampung. Nah, di sini garis merah merupakan lokasi tujuan, yaitu kantor Gubernur Provinsi Lampung. Di bagian biru itu merupakan lokasi tumpuan, yaitu Universitas Lampung. Di sini sudah saya garis, tinggal kita lihat. Kita pasin. Nah, di sini kita mendapat back azimut itu azimutnya itu 164, kurang lebih 164. Nah, jadi 164 derajat itu kan di sini nih, 164 derajat. Back azimutnya di mana? Back azimutnya di sini. Kita dapatnya itu 300. Kita dapatnya itu ya benar 344 derajat. Nah, baringnya bagaimana? Baringnya itu karena tumpuannya itu di U dan S, karena ini di sini, jadi kita ngambilnya itu yang 360 derajat. Jadi 360 derajat dikurang 344 itu sama dengan ini ke sini itu 16 derajat. Bagaimana penulisannya? Jadi U sebagai tumpuan 16 derajat dan maaf ini salah, B sebagai akhiran. Nah, lanjut kita di lokasi yang ke-5. Garis merah merupakan lokasi tujuan, yaitu Universitas Malahayati. Dan yang biru itu merupakan lokasi tumpuan, yaitu Universitas Lampung sendiri. Nah, di sini sudah saya garis supaya mempermudah kita dalam melihat menggunakan busur. Nah, ini kita lihat. Jadi kita dapatnya itu 60 derajat. Nah, 60 derajat itu kan dari sini ke sini ke sini. Jadi 180 ditambah 60 derajat kita dapat itu 240 derajat. Back azimutnya gimana? Jadi back azimutnya itu ini. Back azimutnya merupakan 60 derajat, karena ini kan lebih dari 180, jadi 240 derajat dikurang dengan 180 derajat kita dapatnya 60 derajat. Baringnya itu kan dari sini ke sini, S sebagai tumpuan, jadi kita dapat itu 60 derajat. Penulisannya seperti ini, S 60 derajat, karena ini masih di bagian B jadi B. Nah,
Itu tadi merupakan cara-cara menghitung azimut, baik azimut dan bearing dari wilayah-wilayah yang telah saya paparkan. Jadi, kesimpulan terhadap perhitungan yang telah kita lakukan di beberapa daerah, yang pertama ada daerah Tahurawan Abdurrahman, berpotensi tinggi terhadap bahaya tanah longsor di Provinsi Lampung. Yang kedua itu ada daerah air terjun Wailalaan yang berpotensi sedang terhadap bahaya tanah longsor yang ada di Provinsi Lampung. Yang ketiga itu ada daerah Rhino Camp yang berpotensi sedang ke tinggi karena titik yang kita dapatkan itu di tengah-tengah berwarna kuning dan merah, jadi itu sedang ke tinggi. Yang keempat itu ada daerah kantor Gubernur Provinsi Lampung yang tidak ada potensi bahaya. Menurut titik yang kita dapatkan itu dia di daerah aman yang itu berwarna putih, jadi aman terhadap bahaya tanah longsor. Yang kelima ada Universitas Malahayati yang berpotensi berpotensi rendah, artinya Universitas Malahayati itu rendah terhadap bahaya tanah longsor di Provinsi Lampung sendiri. Sekian video dari saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.